masih ingat cerita sebelumnya, di mana aku dan bapak mertuaku yang sama-sama terjatuh ke lantai dan disaksikan oleh suamiku secara tiba-tiba saja? Di kesempatan itu aku pun berusaha membuktikan kalau bapak mertuaku itu telah berlaku tidak sepantasnya padaku. Pak, hari ini jangan macam-macam seperti kemarin. Tobat, Pak. Aku ini menantu bapak, harusnya jaga sikap, ucapku memohon. Tapi bapak mertuaku malah balik menyindir. Ayolah Noni, kamu jangan sok suci seperti itu. Sekali-kali kamu nurutlah sama bapak, ujar bapak mertuaku seperti tanpa beban. Aku pun langsung menolaknya. Tidak, Pak. Sampai kapanpun aku nggak mau nurut sama bapak. Aku hanya akan menurut sama suamiku. Aku langsung mendorong bapak mertuaku dari tempat duduknya. Bapak mertuaku terpental ke lantai, bernangis kesakitan. Tapi aku nggak peduli. Aku bangkit dan menghampiri suamiku, yang masih berdiri dengan tatapan tak percaya dengan keadaan saat itu. Ini tak seperti apa yang kamu pikir, Mas. Tadi aku mencoba menjelaskan pada suamiku, tapi bapak mertua langsung memotong ucapanku. Iya, Nonik benar. Tadi itu bapak hanya berniat menolong Nonik yang tiba-tiba hampir jatuh. Tapi yang ada, bapak dan Nonik malah jatuh bareng. Bapak yang sudah tua, jadi tak bisa menahan Nonik yang begitu berat. Maafin bapak ya, ucap bapak mertuaku menjelaskan pada suamiku. Suamiku yang mendengar itu langsung memotong. Aku masih ragu untuk percaya, tapi demi istriku, aku tak mau memperpanjang masalah ini. Sudahlah, lupakan saja Nonik. Masuklah ke kamar sekarang, ujar suamiku. Aku nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sedangkan suamiku sudah langsung pergi masuk kamar, aku hanya bisa menahan tangisku. Sedangkan bapak mertuaku masih saja mencoba mendekatiku, tapi aku langsung menghindar. Mas, panggilku ketika aku memasuki kamar. Sudah, langsung istirahat saja. Aku juga capek kerja, ucap suamiku dingin. Tapi suamiku malah menyuruhku untuk beristirahat. Aku mencoba menghampirinya dan berkata, aku mau cerita sesuatu sama Mas. Jangan tidur dulu, ucapku. Mau cerita apa? Nggak usah cerita kalau itu hal yang nggak penting sama sekali, jawab suamiku semakin dingin. Tapi, Mas, ini tentang Bapak. Aku mencoba menjelaskan. Cukup, Nonik. Jangan bilang kamu akan memutarbalikkan fakta setelah kejadian tadi. Aku nggak mau dengar apa-apa dari kamu. Apalagi jika sampai menjelek-jelekan Bapak. Lain kali, jangan cari perhatian sama Bapak. Paham? Suamiku malah menyalahkanku. Aku nggak tahan lagi dengan sikap suamiku itu. Kamu bisa dengar aku dulu nggak? Tanpa menyalahkan aku langsung seperti itu. Ini sepenuhnya bukan salahku. Andai saja Mas tahu apa yang sebenarnya terjadi, Mas pasti akan menyesal. Aku pastikan itu, ucapku. Tapi suamiku malah semakin terlihat kesal. Kamu ngomong apa sih? Aku mau istirahat. Aku capek. Kamu bisa diam nggak? Ucap suamiku dengan keras. Aku akhirnya memilih diam dan langsung berbaring tanpa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa merenungi apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, aku terbangun tanpa melihat suamiku di sampingku. Aku buru-buru bangkit untuk mencari suamiku. Tapi aku lega ketika melihatnya sedang bermain dengan putriku di ruang keluarga. Loh Mas, kamu hari ini nggak kerja? Kenapa belum siap-siap? Tanyaku. Suamiku menjawab. Aku hari ini mau pamit kerja di luar kota selama 2 bulan. Jadi hari ini aku cepat bangun buat menghabiskan waktu bersama putri kita. Aku pun spontan. Kaget dengan ucapannya itu. Apa? Mas, di luar kota selama 2 bulan? Apa itu nggak terlalu lama? Kamu pergi ninggalin aku sama Cantika dalam keadaan seperti ini? Tanyaku. Suamiku malah marah dengan pertanyaanku itu. Maksud kamu apa sih, Nonik? Masih pagi loh ini. Kamu jangan sengaja cari masalah di pagi-pagi begini.
Justru kalau aku terus-menerus berlama-lama di sini, bisa stres ngadepin kamu yang makin hari makin aneh tingkahnya. Ucapnya. Mas, kamu kenapa malah nyalahin aku? Oh, jadi sekarang aku itu beban buat kamu ya? Mas itu nggak pernah mikir ya? Nah aku begini juga karena gara-gara Mas yang selalu ninggalin aku sendiri. Terlalu sibuk dengan kerjaan. Kerja boleh, tapi ingat waktu juga buat keluarga kamu. Semua itu seperti sudah mulai melenceng dari tanggung jawab kamu deh, Mas. Ucapku. Protes. Suamiku pun semakin kesal. Nonik, bisa nggak kamu jangan buat aku makin capek seperti ini? Kalau aku nggak tanggung jawab, maka dari dulu aku nggak mau berjuang demi keluarga ini. Ujarnya. Aku akhirnya menyerah dan berkata, Oke Mas, kamu boleh pergi kerja di luar kota. Tapi selama Mas pergi, aku juga nggak mau tinggal di rumah. Ini, aku mau tinggal di luar bareng Cantika. Jawabku. Mendengar ucapanku itu, suamiku malah marah lagi. Maksud kamu apa, Nonik? Kamu kalau mau tinggal di luar, yang bakal jagain kamu sama Cantika siapa? Please deh, kamu kali ini nurut sekali aja. Kamu tetap di sini saja. Di sini ada bapak yang bakal jagain kamu. Ujar suamiku. Enggak, aku enggak mau. Kamu malah harapin bapak kamu buat jagain aku? Yang benar saja, Mas. Yang ada, aku malah tertekan tinggal di sini terus. Aku enggak mau tinggal serumah bareng bapak kamu. Sungutku. Bapak mertuaku tiba-tiba muncul. Ada apa ini kok ribut pagi-pagi? Gangguin tidur bapak saja. Bapak mertuaku berkata dengan santainya. Suamiku pun langsung menyalahkanku di hadapan bapaknya. Tanya saja sama Nonik, Pak. Aku pusing. Bapak mertuaku pun langsung mendekatiku. Nonik, kamu kenapa? Ucapnya seraya mengulurkan tangannya. Aku langsung menepis tangannya itu dan berkata, Jangan sekali-kali bapak nyentuh aku. Ucapku. Bapak mertuaku malah balik bertanya, Kamu apalagi ada masalah? Kok akhir-akhir ini kamu sedikit berbeda? Ucap bapak mertuaku bersandiwara di depan suamiku. Suamiku langsung menambahinya. Nonik, cukup. Hentikan semua drama ini. Lebih baik sekarang kamu masuk kamar dan siapin semua pakaianku. Mendengar itu bapak mertuaku pun bertanya. Kamu mau kemana? Kok kamu malah minta Nonik nyiapin pakaian kamu? Suamiku pun menjawab. Aku mau kerja di luar kota selama 2 bulan, Pak. Bapak mertuaku terlihat kaget, tapi juga tampak senang. Keluar kota selama 2 bulan, lama sekali. Suamiku dengan segera menjelaskannya. Ya, namanya juga kerjaan, Pak. Nggak bisa ditolak. Aku juga mau ketemu rekan bisnis di sana. Aku titip Nonik ya, Pak. Jagain Nonik sama Cantika, karena kalau aku jauh nggak bisa mantau keadaan mereka. Bapak mertuaku langsung meyakinkan pada suamiku. Tenang saja, Nak. Nonik dan Cantika akan aman dalam pantauan Bapak. Akan Bapak pastikan mereka berdua akan baik-baik saja. Kamu tenang saja. Suamiku pun mengucapkan terima kasihnya. Makasih, Pak. Sungguh aku nggak percaya dengan semua itu. Mas, kamu yakin nyuruh bapak kamu buat jagain aku? Yakin kamu, Mas? Tanyaku. Suamiku malah balik menyalahkanku. Kamu kenapa sih, Noni? Kok kamu semacam yang benci banget sama bapak sekarang? Bapak mertuaku mencoba menenangkannya. Sudah. Mungkin ini hanya karena pengaruh emosi Nonik saja. Sejak sehabis lahiran. Jadi wajar saja dia begitu. Mama kamu juga dulu gitu. Begitu benci sama kakek kamu Damar. Wajarlah, wanita memang perasaannya suka susah ditebak. Kamu tenang saja, Bapak akan jaga mereka dengan baik. Aku hanya bisa bergumam dalam hati. Dasar mertua tak tahu malu. Suamiku akhirnya memintaku untuk masuk kamar dan menyiapkan pakaiannya. Aku terpaksa menurutinya, meski hati kecilku memberontak. Setelah suamiku pergi, aku merasa lega, tapi aku juga merasa takut.
Kalau-kalau, bapak mertuaku mulai mendekatiku lagi dan macam-macam padaku. Bapak, cukup ya Pak. Bapak jangan buat aku marah. Sudah cukup suamiku menyalahkan aku. Setelah sikap bapak yang konyol itu, ucapku, ketika suamiku sudah pergi. Bapak mertuaku malah balik menyindir. Memangnya kenapa, Nonik? Apa kamu pikir bapak akan berhenti di sini saja? Iya. Apa kamu pikir bapak akan diam saja melihat kamu seperti ini? Justru karena suami kamu pergi selama 2 bulan itu, akan menjadi waktu yang bagus buat kita. Kita ambil kesempatan ini untuk bersenang-senang. Ujarnya dengan senyumnya yang membuatku semakin kesal. Bapak memang tak tahu malu. Sungutku. Dan karena terlampau emosi, akhirnya aku mendaratkan tamparan. Tiba-tiba saja ibu mertuaku muncul. Ada apa ini? Ujarnya. Aku langsung menjelaskannya. Mama, pengen tahu apa yang kamu lakuin ke bapak selama mama nggak ada di rumah? Lanjutnya. Aku tentu saja semakin kaget, karena ibu mertuaku datang-datang, malah menyalahkanku. Mama yakin, jangan buat saya makin bingung ya dengan ucapan ama itu. Mama tahu tidak, selama mama nggak ada di rumah ini, bapak itu sudah melakukan hal tak wajar ke saya. Ucapku. Bapak mertuaku langsung membela diri. Berani kamu yang ngarang cerita kayak gitu. Maksud kamu apa bilang begitu di depan mama mertua kamu? Kamu tahu tidak, kalau perkataan kamu itu cukup menyinggung hati mama mertuamu? Ucap bapak mertuaku, berusaha membenarkan dirinya sendiri. Lagi-lagi ibu mertuaku malah mendukung bapak. Mertuaku, Nonik, jangan sekali-kali kamu menuduh bapak mertua kamu seperti itu ya. Mama tahu betul siapa bapak mertua kamu. Jadi kamu jangan sembarangan mengarang cerita yang nggak masuk akal itu. Ucap ibu mertuaku semakin memojokkan aku. Aku pun nggak bisa berkata apa-apa lagi. Aku langsung masuk kamar dan menutup pintu dengan keras. 2 bulan kemudian, suamiku akhirnya pulang ke rumah. Aku yang selama kepergiannya itu, merasa tidak nyaman pun langsung merasa lega. Suamiku melihat kondisiku yang kurus dan pucat. Kenapa kamu terlihat seperti ini? Ada apa? Tanya suamiku. Aku akhirnya memberanikan diri untuk bercerita. Aku menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari sikap bapak mertuaku yang tidak pantas, hingga tekanan yang aku alami dari ibu mertuaku. Suamiku awalnya tidak percaya, tetapi melihat kondisiku yang begitu tertekan, ia mulai meragukan ayahnya sendiri. Suamiku akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia diam-diam memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah, tanpa sepengetahuan siapapun. Beberapa hari kemudian, ia melihat rekaman yang membuatnya marah dan kecewa. Rekaman itu menunjukkan bapak mertuaku berusaha mendekatiku dengan cara yang tidak pantas, sementara aku berusaha menghindar dan terlihat ketakutan. Setelah mendapatkan bukti itu, suamiku langsung menghadapi ayahnya. "Pa, aku sudah tahu semuanya. Aku punya bukti. Kenapa Papa bisa melakukan hal seperti itu? Aku tidak menyangka Papa bisa sejahat ini," ucap suamiku. Bapak mertuaku awalnya berusaha membela diri, tetapi suamiku menunjukkan rekaman itu. Bapak mertua pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya suamiku memutuskan untuk mengusir ayahnya dari rumah kami. Ibu mertuaku awalnya tidak percaya, tetapi setelah melihat buktinya, ia pun marah dan kecewa pada suaminya. Akhirnya bapak mertuaku terpaksa pergi dari rumah. Suamiku dan aku memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari pengaruh buruk bapak mertuaku, dan berusaha membangun kembali keharmonisan keluarga kami. Suamiku meminta maaf padaku. Aku minta maaf, Nonik. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Aku berjanji akan melindungimu dan anak kita mulai dari sekarang. Aku pun merasa lega. Terima kasih, Mas. Aku hanya ingin kita bahagia bersama. Dengan dukungan suamiku, aku akhirnya bisa bernapas lega. Kami berdua bertekad untuk membesarkan anak kami dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang,
jauh dari segala bentuk kejahatan dan pengaruh buruk. Semenjak itu aku dengan suamiku pun semakin romantis, karena suamiku menjadi semakin sayang padaku dan buah hati kami berdua. Sekian dan terima kasih.